Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadi Suwito Alfarizi. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. Saya berasal dari jurusan akuntansi kelas 12 akuntansi. Sebagai salah satu petugas praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data ke dalam buku besar pembantu utang dan piutang dari PT Jayatama per Desember 2021. Untuk lebih lanjut, kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang buku besar pembantu utang maupun piutang dari PT Jayatama. Oke, di sini ada buku besar pembantu piutang atau Subsidiary Ledger Account Receivable dan Subsidiary Ledger Account Payable atau buku besar pembantu utang. Baik, yang perlu diketahui jika mau menginput data, kita harus tahu dulu sumber datanya dari mana. Sumber datanya bisa dari ketiga jurnal ini. Kita harus mengecek satu persatu dari jurnal-jurnal tersebut. Dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Seterusnya, kartu utang. Kita ambil sumber data dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Oke, pertama kita harus mengisi dulu data dari customer toko Armida. Oke, sebelumnya mungkin banyak yang bertanya dari mana sih mengambil data customer dan suppliernya. Nah, biasanya untuk mengetahui data customer dan supplier itu ada di bagian bawah. Nah, ini daftar dari customer dan supplier dari PT Jayatama. Customernya ada toko Armida, toko Lavender, dan toko Marvelo, dan juga toko Berlian. Sebelum mengisi data customer tersebut, kalian wajib banget buat kolom seperti ini. Atau lebih mudah lah, nanti aku cantumin link download untuk membuat kolom-kolom seperti ini. Kolom buku besar pembantu utang maupun piutangnya. Oke, daripada lama-lama ya, kita isi dulu saldo awalnya. Yang pertama kan tadi toko Armida. Nah, ini saldo awalnya. 249.768.759 rupiah. Kita copy saja. Kita copy. Setelah itu kita paste. Oke. Pertama kita tulis dulu tanggal 1. Setelah itu kita tulis saja saldo awal. Nah, seperti ini. Kita letakkan di sisi balance, yaitu di bagian debit kita pastekan. Oke. Kenapa kita letakkan di sisi debit? Karena saldo normal dari piutang itu letaknya di sisi debit. Yang perlu kalian tahu dalam membuat buku besar pembantu utang atau piutang itu, kita harus memperhatikan tanggalnya. Tanggalnya ini harus berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lihat dulu di jurnal penerimaan kas. Oke, cash receipt jurnal. Ini ada toko Armida. Terjadi transaksi tanggal 7. Kita itu kan tadi kan itu buku besar pembantu piutang. Nah, jadi kita lihatnya di bagian account receivable. Nah, account receivable ini ada di bagian kredit. Jadi, oke, kita copy dulu ya. Mana tadi ke toko Armida ini? Ya ini kita copy.
Nah, ini datanya dari kas receipt jurnal. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kita kan tadi dapat data ini dari penerimaan kas. Jadi kita harus tulis di deskripsinya itu dari jurnal penerimaan kas. Kita tulis saja Ces Repet jurnal sebesar. Nah, kita letakkan di bagian kredit, karena kan tadi account receivable-nya ada di bagian kredit kan. Oke, kita pastekan. Nah, oke, setelah ini di buku besar pembantu utang maupun piutang, intinya gini, kalau kredit ketemu debit itu dia mengurang. Kalau debit ketemu debit, dia akan bertambah. Nah, ini kan saldonya di bagian debit. Dan ada transaksi dari penerimaan kas pada toko Armida. Nah, jadi dia mengurang. Hasilnya kita simpan saja di sini. Kita pakai rumus. Oke. Debit dikurang kredit. Enter. Nah, seterusnya. Oke, kita lanjut. Kita cari lagi transaksi dari toko Armida. Nah, langsung saja kita ke sales journal. Nah, account receivable-nya ini kan berada di sisi debit. Otomatis nanti nominalnya kita isi di sisi debit juga. Nah, di sini ada transaksi dari toko Armida pada tanggal 24 Desember dengan nominal Rp289.712.500. Oke, kita tulis saja dulu. Tanggal 24 sales jurnal. Oke, kita paste kita copy nominalnya, kita simpan di sisi debit. Oke, nah tadi kan saldo awal dari toko Armida kan masih 0 karena habis kan. Nah, otomatis yang Rp289.712.500 ini akan menjadi saldo awal per tanggal 24 Desember. Nah, kita simpan di sisi balance bagian kredit karena sebagai saldo awal. Oke, kita tempel. Nah, jadi otomatis kan ini akan menjadi saldo akhir piutang. Kita simpan saja di sini. Oke, kita sekarang lanjut ke transaksi dari toko Lavender. Sama seperti cara sebelumnya. Pertama kita masukkan dulu saldo awalnya. Saldo awal. Kita lihat berapa saldo awal dari toko Lavender. Oke, saldo awalnya sebesar Rp228.112.500. Oke, kita copy saja. Kita masukkan di balance bagian debit. Oke.
Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mengecek satu persatu transaksi untuk toko lavender dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Oke, kita lihat dulu di jurnal penjualan atau sales journal. Nah, toko lavender ada transaksi tanggal 6. Kita ke penerimaan. Toko lavender ada tanggal 28 dan tanggal 13. Oke, kita lihat di general journal apakah ada toko lavender. Ternyata ada retur dari toko lavender tanggal 8. Oke, kita masukkan dulu dari tanggal yang terkecil tadi dari sales journal tanggal 6 ya. Tanggal 6 Desember. Oke, kita simpan di sisi debit. Copy. Kita copy dulu. Nah, oke, ini kan saldo awal sudah ada ya, 228.112.500 rupiah. Nah, ini kan debit sama debit ini dia bertambah. Oke, kita jumlah dulu di sisi debitnya. Pakai rumus debit ditambah. Oke, kita enter. Oke, totalnya jadi 517.825.000 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari transaksi dari toko lavender lagi. Oke, kita cek di general journal. General journal. Nah, di sini ada transaksi tanggal 8. Ini ada retur. Oke. Account receivable-nya ada jumlah sebesar 15.400.000. Oke, ini kita copy. Kita masukkan di transaksinya toko lavender. Oke, ini tanggal 8. Kita tulis di sini general journal. Oke, tadi di sisi kredit ya. Sebentar. Kita copy ulang. 15.400.000. Kita copy. Kita masukkan di kredit. Nah, sudah ketemu kan? Sekarang kita kurangi karena ini debit dan kredit kita kurang. Kita enter. Sekarang sudah ketemu saldo per tanggal 8 Desember dari toko lavender sebesar 502.425.000. Oke, kita lanjut mencari transaksi di penerimaan. Oke, di penerimaan ada tanggal 13. Account receivable-nya 228.112.500. Kita save di transaksi toko lavender. Oke.
Sini kita masuk. Oke, kita masukkan di sisi kredit. Oke, dari jurnal penerimaan kasnya di sisi kredit ada sejumlah Rp228.112.500. Oke, sehingga debit ketemu kredit akan mengurang. Oke, dia akan mengurang lagi. Debit dikurang nah, sudah ketemu kan hasil posting dari penerimaan kas toko lavender sebesar Rp274.312.500. Oke, kita lanjut. Tadi ada dari penerimaan lagi tanggal 28 Desember. Dari toko lavender, akun receivable-nya ada Rp274.312.500. Oke, kita tulis dulu. Tanggal 28. Oke, kita salin dulu nominalnya 274 juta. Kemudian kita simpan di kredit. Oke, sumbernya dari penerimaan kas, sehingga di sini debit ketemu kredit dia akan mengurang lagi. Oke, kita kurangi lagi. Kita enter. Nah, tanggal 28 ini utang dagang atas nama toko lavender itu sudah tidak ada lagi. Jadi otomatis toko lavender per tanggal 28 Desember sudah lunas karena sudah tidak ada transaksi penjualan lagi. Oke, kita lanjut sekarang ke toko Marvelo. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Kita isi tanggal 1 dengan saldo awal. Kita lihat berapakah saldo awal dari toko Marvelo. Oke, ini saldo awalnya sebesar Rp203.568.750. Oke, ini kita salin saja. Kita copy. Kita letakkan di debit bagian balance. Oke, kita simpan. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari data transaksi dari toko Marvelo dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Oke, kita akan mencari datanya satu persatu. Kita lihat di jurnal penjualan, sales journal. Oke, ada tanggal 15. Di penerimaan ada tanggal 14. Di general journal
toko Marvelo, apakah ada retur? Oke, tidak ada. Berarti hanya 2 jurnal saja yang ada transaksi oleh toko Marvelo. Oke, kita masukkan dulu dari tanggal yang terkecil. Oke, kita lihat tadi di penerimaan ada tanggal 14. Kita masukkan tanggal 14 di cash. Oke, tadi berapa nominalnya? Toko Marvelo 203.568.750 rupiah. Kita copy, kita simpan di sisi kredit. Nah, ini ada kredit dan debit. Berarti dia mengurang. Oke, kita kurang dulu. Nah, jadi saldo awalnya dari toko Marvelo per tanggal 14 itu sudah habis. Oke, sudah habis. Oke, kita lanjut untuk mencari transaksi dari toko Marvelo. Kita lanjut ke sales journal. Oke, di sini sales journal toko Marvelo melakukan transaksi lagi pada tanggal 15 Desember sebesar Rp224.743.750. Oke, kita tulis dulu di buku besar pembantu piutang. Oke, di sini tanggal 15. Di deskripsinya sales journal. Oke, tadi berapa? Oke, akun receivable-nya 224. Kita simpan di sisi debit. Oke. Karena sebelumnya saldo dari toko Marvelo ini sudah habis. Dan kita dapat penjualan dari toko Marvelo, maka otomatis Rp224.743.750 ini akan menjadi saldo akhir dari toko Marvelo per tanggal 15. Oke, ini kita simpan di sisi debit. Kita simpan di sisi debit. Nah, ini otomatis akan menjadi saldo akhir piutang dari toko Marvelo. Oke, kita lanjut sekarang ke transaksi berikutnya, yaitu toko Berlan. Oke, seperti biasa kita masukkan dulu per tanggal 1. Kita masukkan di deskripsinya saldo awal. Nah, saldo awalnya ini kita lihat di transaksi dari toko Berlan. Nah, untuk saldo awalnya toko Berlan, kita bisa lihat di sini ada 15.400.000. Oke, ini kita copy saja. Oke. Kemudian kita simpan di bagian debit. Nah, seperti biasa, kita harus cari transaksi dari toko Berlan satu persatu.
Pertama dari jurnal penjualan dulu. Oke, di jurnal penjualan tidak ada transaksi dari toko berlan. Kita masuk di penerimaan. Oke, di penerimaan juga tidak ada. Kita masuk di general journal. Nah, di general journal ternyata ada transaksi dari toko berlan per tanggal 21 Desember. Oke, kita lihat akun receivable-nya. Oke, akun receivable-nya ada di bagian kredit. Oke, di bagian kredit sebesar 7.700.000. Kita copy saja. Tanggal 21 ya. Dari general journal. Oke, kita simpan di bagian kredit. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Nah, di sini kan ketemu lagi nih, kredit dan debit. Berarti dia akan mengurang. Oke, kita simpan di debit. Kenapa simpan di debit? Karena nominal yang di debit lebih besar. Sebaliknya, seandainya nominal di kredit lebih besar, kita masukkan di bagian kredit. Oke. Debit dikurang kredit. Kita enter. Nah, karena ada posting dari general journal sebesar 7.700.000 dan dijumlahkan dengan saldo awal sebesar 15.400.000, maka ini akan menjadi saldo terakhir dari toko berlan. Saldo akhir piutang. Oke, ini akan menjadi saldo akhirnya. Kita simpan di bawah. Oke, kita pastekan. Oke. Nah, untuk transaksi customer dari PT Jayatama ini sudah clear ya. Oke, untuk pengisian kartu piutang dari PT Jayatama sudah selesai ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengisian kartu utang dari PT Jayatama. Nah, di kartu utang ini kebalikan dari kartu piutang, yang mana sumber datanya kita ambil dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada supplier dari PT Jayatama ya. Yang pertama ada PT Dirama dan PT Andara. Oke, cara memasukkan datanya sama seperti cara sebelumnya, sama seperti kita memasukkan data piutang dari PT Jayatama. Yang pertama kita isi dulu dari PT Dirama. Oke, kita isi dulu untuk saldo awalnya. Kita isi dengan tanggal 1. Deskripsinya kita isi saldo awal. Nah, saldo awal dari PT Dirama kita ambil dari soalnya, dari transaksi. Nah, kita bisa lihat di sini daftar saldo utang dagang per 30 November. Kita lihat utang dagang dari PT Dirama di sini. Kita bisa lihat 297.343.750 rupiah. Oke, kita salin saja.
kita simpan di sisi kredit. Nah, kenapa disimpan di sisi kredit? Karena saldo normal dari utang itu, saldo normalnya di bagian kredit. Jadi kita simpan di sisi kredit untuk saldo awal. Oke, sekarang kita cari transaksi dari PT Dirama. Oke, kita cari dulu dari jurnal pembelian, purchase journal. Oke, kita lihat di sini PT Dirama melakukan transaksi pada tanggal 20 Desember. Kita lihat untuk kartu utang kita fokus untuk cari akun payable. Nah, akun payable ini terletak di sisi kredit. Oke, untuk PT Dirama akun payable-nya ada Rp205.314.450. Oke, kita cari lagi dari jurnal pengeluaran kas. Oke, kita lihat di sini ada transaksi dari PT Dirama pada tanggal 17. Oke, kita cari di General Journal atau jurnal umum. Apakah ada retur dari PT Dirama? Oh, ternyata ada. PT Dirama ini ada transaksi tanggal 22. Kita lihat akun payable-nya berada di sisi debit. Oke, kita masukkan dulu dari tanggal yang terkecil. Oke. Di sini kita ambil dari tanggal 17 dari jurnal pengeluaran kas. Oke, kita tulis tanggal 17. Oke, kita copy saja nominalnya. PT Dirama. Oke. Akun payable-nya berada di sisi debit. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ketemu lagi kan? Ini kredit dengan debit. Berarti dia mengurang. Oke. Kita jumlah dulu pakai rumus yang sama. Kredit. Kita enter. Nah, untuk saldo awal dari PT Dirama per tanggal 17 Desember ini sudah habis ya. Kita cari lagi transaksi dari PT Dirama. Oke, kita masukkan dari purchase journal dulu. Tanggal 20. Oke, tanggal 20 dari purchase journal. Kita copy saja nominalnya. Kita letakkan di sisi kredit. Oke, kita tempelkan saja. Nah, tadi kan pada tanggal 17 saldo awal dari PT Dirama ini sudah habis. Nah, karena PT Dirama melakukan pembelian di tanggal 20, kita menemukan transaksi di tanggal 20, maka Rp205.314.450 ini akan menjadi saldo awal per tanggal 20 dari PT Dirama. Oke, ini kita simpan di bagian kredit untuk saldo awalnya.
Oke, kita cari lagi dari jurnal umum atau general journal. Oke, di general journal kita bisa lihat ini ada transaksi dari PT Dirama. Kita copy saja. Tanggal 22. Oke, kita letakkan di sisi debit. Karena akun payable-nya tadi berada di sisi debit. Oke, sekarang kita jumlahkan lagi. Kredit dikurang debit. Oke, jadi otomatis ini akan menjadi saldo akhir dari PT Dirama. Oke, kita turunkan saja. Kita simpan di sini. Nah, oke. Kita lanjut ke PT Andara. Caranya sama seperti sebelumnya, kita masukkan tanggal 1 saldo awal. Nah, kita lihat berapakah saldo awal dari PT Andara. Kita bisa lihat di sini saldo utang dari PT Andara sebesar Rp325.875.000. Kita copy saja. Kita letakkan di sisi kredit karena saldo normal dari utang itu berada di sisi kredit. Nah, kemudian kita cari transaksi dari PT Andara. Kita cek satu persatu dari purchase journal apakah ada. Ternyata PT Andara melakukan 2 transaksi di purchase journal pada tanggal 9 dan tanggal 26. Oke, kita cari lagi di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita bisa lihat PT Andara melakukan 2 transaksi pada tanggal 4 dan tanggal 31. Oke, di jurnal umum kita lihat Oke, di jurnal umum ternyata PT Andara tidak melakukan retur atau transaksi. Oke, kita cari dari tanggal yang terkecil. Oke, di sini ada tanggal 9 di purchase journal. Oke, kita masukkan dulu dari pengeluaran kas. Di sini PT Andara melakukan transaksi pada tanggal 4 Desember. Oke, kita masukkan dulu tanggal 4 dari cash payment journal. Untuk nominalnya kita copy. Kita simpan di sisi debit karena akun payable-nya tadi berada di sisi debit. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu. Nah, di sini dia akan mengurang lagi karena kredit ketemu debit. Nah, kita kurangkan dulu pakai rumus. Oke, kita enter. Nah, jadi saldo awal per tanggal 4 Desember dari PT Andara ini sudah habis. Oke, lanjut kita untuk cari transaksi dari PT Andara.
Kita lihat dulu tadi di cash payment journal. Oke, di purchase journal ada tanggal 9. Kita masukkan dulu dari tanggal yang terkecil. Oke, tanggal 9 dari purchase journal. Nominalnya kita copy saja. Oke, di purchase journal, akun payable-nya berada di sisi kredit. Kita simpan di sisi kredit. Nah, untuk PT Andara, pada tanggal 9 ini terjadi pembelian. Maka otomatis saldo sebesar 270.666.000 ini akan menjadi saldo awal dari PT Andara per tanggal 9. Oke, kita letakkan di sisi kredit. Oke, kita cari lagi transaksi dari PT Andara. Oke, PT Andara di sini di jurnal pembelian atau purchase journal melakukan transaksi pada tanggal 26. Oke, kita lihat berapa 148.555.000. Oke, kita masukkan dulu di kartu utangnya. Tanggal 26 dari purchase journal. Oke, kita salin saja. Kita letakkan di sisi kredit. Oke. Di sini kita jumlah lagi. Nah, di sini kan kredit ketemu kredit dia akan menambah. Oke, kita jumlah dulu. Oke. Jadi saldo dari PT Andara menjadi Rp419.221.000. Oke, ini akan menjadi saldo per tanggal 26 Desember dari PT Andara. Oke, kita lihat lagi dari transaksi PT Andara di jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini PT Andara melakukan transaksi lagi pada tanggal 31. Kita catat dulu tanggal 31. Oke, untuk nominalnya kita copy. Oke, akun payable-nya tadi berada di sisi debit. Oke, kita tempelkan saja di sini. Nah, sekarang kita jumlah. Dia akan mengurang ya, karena kredit ketemu debit. Kita enter. Oke, jadi saldo per tanggal 31 dari PT Andara ini menjadi Rp148.555.000. Oke, ini akan otomatis menjadi saldo akhir dari PT Andara. Kita simpan saja di bawah. Saldo akhir hutang dari PT Andara.
Oke, kita sudah menyelesaikan untuk pengisian kartu utang dan piutang dari PT Jayatama. Kita bisa lihat di sini sudah terisi semua ya. Kira-kira begini cara mengisi kartu utang dan piutang. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita tinggal membuat daftar saldo dari masing-masing customer dan supplier dari PT Jayatama, yaitu saldo daftar utang dan piutang dari supplier dan customer. Oke. Caranya yang pertama, kita masukkan saldo akhir dari masing-masing customer. Caranya sangat mudah, kita lihat dulu dari daftar saldo piutang toko Armida. Oke, di sini kita bisa lihat saldo akhir piutangnya sebesar 289.712.500. Oke, kita salin saja. Kemudian kita simpan di sisi balance. Oke, kita lanjut ke toko lavender. Oke, toko lavender tidak menyisakan saldo piutang. Kita lanjut ke toko Marvelo. Oke, kita bisa lihat toko Marvelo menyisakan piutang, saldo piutang sebesar Rp224.743.750. Kita copy, kita simpan di balance. Kita lanjut ke toko Berlan. Oke, toko Berlan menyisakan saldo piutang sebesar Rp7.700.000. Oke, setelah semua daftar saldo sudah terisi, kemudian kita jumlah. Oke, inilah total piutang dari customer PT Jayatama sebesar Rp522.156.250. Oke, kita lanjut ke supplier dari PT Jayatama. Kita lihat dari PT Dirama. Oke, PT Dirama menyisakan saldo hutang sebesar Rp183.302.350. Kita simpan di balance. Oke, kita lanjut ke PT Andara. Oke, PT Andara menyisakan saldo akhir piutang sebesar Rp148.555.000. Oke, kemudian kita jumlah. Oke, total saldo dari supplier PT Jayatama sebesar Rp331.857.350. Oke, setelah semuanya di total, kita harus menjumlah persediaan dari PT Jayatama juga. Kita lihat di persediaan PT Jayatama. Kita ambil dari saldo akhir
persediaan dari PT Jayatama. Oke, di sini ada 194.676.000 rupiah untuk lemari tipe 1. Oke, kita lanjut. Oke, setelah semua saldo persediaan terkumpul, kemudian kita jumlahkan. Oke, saldo persediaan dari PT Jayatama sebesar Rp467.708.500. Oke, jadi kita sudah membuat daftar saldo hutang dan piutang dari masing-masing customer dan supplier dari PT Jayatama. Oke, jadi seperti ini kira-kira cara membuat buku besar pembantu hutang dan piutang dari PT Jayatama. Dan bagaimana cara memasukkan daftar saldo dari masing-masing customer dan supplier dari PT Jayatama. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.